Hai teman-teman petualang, hari ini kita akan menjelajahi salah satu keajaiban terbesar di planet kita, yaitu gunung dan pegunungan. Coba bayangkan sebuah tonjolan tanah yang sangat besar dan tinggi, menjulang gagah ke langit. Itulah yang kita sebut gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya. Biasanya gunung memiliki puncak yang runcing, lereng yang curam, dan kaki yang lebar. Gunung bisa berdiri sendirian, bagaikan seorang raksasa yang sedang termenung di tengah dataran yang luas. Keberadaannya yang megah, seringkali membuat kita merasa sangat kecil saat berdiri di dekatnya. Lalu, apa bedanya dengan pegunungan? Nah, jika gunung itu seperti satu raksasa, maka pegunungan adalah kumpulan banyak raksasa yang berbaris bersama. Pegunungan adalah sebuah rantai atau barisan panjang yang terdiri dari banyak sekali gunung dan bukit. Mereka saling menyambung, membentang hingga ratusan atau bahkan ribuan kilometer jauhnya. Jadi, perbedaan utamanya sangat sederhana. Gunung itu satu, tunggal, dan berdiri sendiri. Sedangkan pegunungan adalah kumpulan dari banyak gunung yang membentuk satu barisan panjang yang sangat megah dan luas. Keduanya sama-sama tinggi dan menakjubkan. Ketika kita membicarakan gunung, kita sering membayangkan tempat yang dingin dengan udara yang tipis di puncaknya. Ini benar sekali. Semakin tinggi kita mendaki sebuah gunung, udaranya akan menjadi semakin dingin dan lebih sulit untuk bernapas. Gunung juga menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang unik, yang sudah beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang keras. Beberapa gunung bahkan memiliki puncak yang selalu tertutup salju abadi, meskipun berada di negara tropis yang hangat. Keindahan alam di gunung sungguh tiada duanya. Sementara itu, pegunungan menciptakan sebuah pemandangan yang lebih dramatis dan luas. Bayangkan melihat deretan puncak-puncak tajam yang seolah tak ada habisnya, membentang dari satu cakrawala ke cakrawala lainnya. Pegunungan seringkali menjadi batas alami antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau bahkan antara satu negara dengan negara tetangganya. Barisan raksasa ini juga berperan penting dalam mengatur pola cuaca, dan menjadi sumber dari banyak sungai besar yang mengalirkan air untuk kehidupan di dataran rendah. Mereka adalah tulang punggung dari sebuah daratan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah gunung yang begitu besar bisa muncul di permukaan bumi? Salah satu cara paling umum adalah melalui aktivitas gunung berapi. Jauh di dalam perut bumi, ada batuan cair yang sangat panas bernama magma. Magma ini memiliki tekanan yang sangat kuat, dan selalu mencari jalan untuk keluar. Ketika magma berhasil menemukan celah di kerak bumi, ia akan menyembur keluar dalam sebuah letusan dahsyat. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai letusan gunung berapi, dan magma yang sudah keluar ke permukaan disebut lava. Setelah meletus, lava panas yang mengalir akan mendingin dan mengeras menjadi batuan. Selain lava, letusan juga mengeluarkan material lain, seperti abu, pasir, dan bebatuan. Semua material ini akan menumpuk di sekitar lubang keluarnya magma. Setiap kali gunung berapi meletus, tumpukan material ini akan bertambah lagi dan lagi. Proses ini terjadi berulang-ulang selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Lapisan demi lapisan material akan terus menumpuk, membangun sebuah kerucut raksasa yang semakin lama akan semakin tinggi, hingga akhirnya membentuk sebuah gunung api yang gagah. Contoh nyata dari proses ini adalah Gunung Merapi di Indonesia. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Sejak zaman dahulu, ia sudah berkali-kali meletus. Setiap letusannya menambahkan lapisan baru pada tubuhnya, membuatnya semakin tinggi dan besar. Material vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi juga membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur. Itulah sebabnya, meskipun berbahaya, banyak orang yang tinggal di lereng gunung karena tanahnya sangat baik untuk pertanian. Gunung Merapi adalah bukti hidup bagaimana kekuatan dari dalam bumi bisa membangun sebuah gunung. Selain dari aktivitas gunung berapi, gunung tunggal juga bisa terbentuk karena adanya pergerakan lempeng bumi yang mendorong satu bagian kerak bumi ke atas. Bayangkan kamu mendorong karpet dari kedua sisinya, bagian tengahnya pasti akan terangkat, bukan? Proses serupa terjadi pada kerak bumi. Tekanan dari dalam bumi bisa mendorong dan mengangkat sebuah blok batuan raksasa ke atas, sementara area di sekitarnya tetap atau bahkan turun. Proses pengangkatan ini membentuk gunung yang disebut gunung blok patahan. Gunung jenis ini biasanya memiliki satu sisi yang sangat curam, dan sisi lainnya yang lebih landai.
Jika gunung tunggal bisa terbentuk dari letusan, lalu bagaimana dengan pegunungan yang merupakan barisan panjang? Pegunungan terbentuk melalui proses yang jauh lebih dahsyat, yaitu tabrakan antar lempeng tektonik. Permukaan bumi kita ini tidak utuh, melainkan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian besar seperti puzzle raksasa yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus bergerak sangat perlahan, saling mendekat, menjauh, atau bergesekan satu sama lain. Proses terbentuknya pegunungan terjadi ketika dua lempeng benua saling bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangkan dua mobil yang bertabrakan dari depan. Bagian depan kedua mobil itu pasti akan remuk dan terlipat ke atas. Hal yang sama terjadi pada lempeng bumi. Ketika dua lempeng benua saling mendorong, batuan dan tanah di tepi kedua lempeng tidak bisa bergerak kemana-mana lagi selain ke atas. Material di tepi lempeng akan terlipat, tertekuk, dan terangkat membentuk lipatan-lipatan raksasa. Proses yang berlangsung selama jutaan tahun ini secara perlahan mengangkat daratan menjadi barisan gunung-gunung yang sangat tinggi dan panjang. Inilah yang kita sebut sebagai pegunungan lipatan. Contoh paling terkenal dari proses ini adalah Pegunungan Himalaya di Asia. Pegunungan ini adalah rumah bagi puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Pegunungan Himalaya terbentuk sekitar 50 juta tahun yang lalu, ketika lempeng tektonik India bergerak ke utara dan menabrak lempeng Eurasia yang lebih besar. Tabrakan ini begitu kuat sehingga mengangkat dasar laut purba dan melipatnya menjadi pegunungan tertinggi di planet kita. Hebatnya lagi, tabrakan ini masih terus berlangsung hingga hari ini, membuat pegunungan Himalaya terus bertambah tinggi beberapa milimeter setiap tahunnya. Pegunungan Himalaya adalah bukti nyata betapa kuatnya tenaga yang bekerja di dalam bumi kita. Proses pembentukannya yang melibatkan tabrakan dua benua menunjukkan bahwa permukaan bumi kita sangat dinamis dan selalu berubah, meskipun dalam skala waktu yang sangat lambat bagi manusia. Pegunungan ini bukan hanya sekadar tumpukan batu, tetapi sebuah catatan geologis raksasa yang menceritakan kisah dahsyat tentang pergerakan benua selama jutaan tahun. Memahami proses ini membantu kita mengerti sejarah planet tempat kita tinggal dan kekuatan alam yang membentuknya. Mempelajari tentang gunung dan pegunungan bukan hanya sekadar untuk menambah pengetahuan geografi kita. Mengenal para raksasa bumi ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu peran terpenting gunung adalah sebagai menara air alami. Puncak gunung yang tinggi seringkali menerima lebih banyak curah hujan dan salju. Air ini kemudian disimpan dalam bentuk salju, gletser, atau meresap ke dalam tanah. Secara perlahan, air tersebut akan mengalir ke bawah membentuk mata air dan sungai-sungai besar yang mengairi dataran rendah, menyediakan air bersih untuk minum, pertanian, dan kebutuhan industri bagi jutaan orang. Selain sebagai sumber air, gunung juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Perbedaan ketinggian di sepanjang lereng gunung menciptakan berbagai macam habitat atau lingkungan hidup. Dari hutan lebat di kaki gunung, hingga padang rumput alpin di dekat puncak, setiap zona memiliki tumbuhan dan hewan khasnya sendiri. Banyak spesies langka dan unik yang hanya bisa ditemukan di wilayah pegunungan. Dengan memahami dan menjaga kelestarian ekosistem gunung, kita turut serta melindungi kekayaan hayati planet kita untuk generasi yang akan datang. Gunung adalah benteng terakhir bagi banyak makhluk hidup. Dari sisi ekonomi dan budaya, gunung juga memberikan banyak manfaat. Tanah vulkanik di lereng gunung sangat subur, menjadikannya lahan pertanian yang produktif untuk menanam kopi, teh, sayuran, dan buah-buahan. Gunung juga menyimpan berbagai macam bahan tambang berharga seperti emas, tembaga, dan timah. Bagi banyak masyarakat, gunung bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga tempat yang dianggap suci dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Banyak upacara adat dan tradisi yang berpusat pada rasa hormat terhadap gunung sebagai pemberi kehidupan. Pada akhirnya, mengenal gunung dan pegunungan mengajarkan kita tentang kekuatan, keindahan, dan kerapuhan alam. Mereka mengingatkan kita bahwa bumi ini hidup dan terus berubah. Dengan memahami bagaimana mereka terbentuk dan apa peran mereka bagi kehidupan, kita bisa lebih menghargai dan bijaksana dalam memanfaatkannya. Menjaga kelestarian gunung berarti menjaga sumber air kita, melindungi keanekaragaman hayati, dan menghormati warisan alam yang telah diberikan kepada kita. Jadi, mari kita terus belajar dan menjelajahi keajaiban para raksasa bumi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
Terima kasih sudah menonton, mohon like, tinggalkan komentar, bagikan, and subscribe.